Oke, selamat datang semuanya. Gini deh, pernah nggak sih kalian pesan tiket pesawat, terus iseng-iseng cek lagi harganya besok? Kok udah beda? Atau yang lebih sering, teman sebelah kalian di pesawat dapat harga yang jauh lebih murah atau lebih mahal? Nah, itu tuh bukan acak loh. Ternyata ada ilmunya. Nah, ini nih pertanyaan klasiknya ya kan. Pernah kepikiran nggak kenapa orang yang duduk persis di sebelah Anda di pesawat bayar tiket dengan harga yang beda banget? Mungkin Anda bayar 2 juta, dia 5 juta. Atau malah ada yang dapat diskon cuma 1 juta. Gimana ceritanya coba? Apa cuma hoki-hokian aja? Jawabannya, sama sekali bukan. Itu bukan untung-untungan. Di balik harga yang naik turun itu, ada strategi yang super canggih. Sebuah ilmu yang tujuannya cuma satu, dapat untung semaksimal mungkin. Nah, ilmu inilah yang kita sebut sebagai revenue management atau manajemen pendapatan. Yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih cara kerjanya? Jadi, intinya tuh gini, revenue management itu seni menjual produk yang tepat, ke pelanggan yang tepat, di waktu yang tepat, dan tentunya dengan harga yang tepat. Kuncinya ada di aset terbatas, misalnya kursi pesawat atau kamar hotel kan jumlahnya segitu-gitu aja. Nah tujuannya ya gimana caranya memeras keuntungan dari setiap aset yang ada itu sampai tetes terakhir. Coba bayangin deh, kursi pesawat itu kayak barang yang gampang busuk. Begitu pesawatnya lepas landas, nilai kursi yang kosong itu langsung jadi nol. Nggak ada harganya sama sekali. Potensi pendapatannya hilang, gitu aja, selamanya. Nah, rasa kejar-kejaran sama waktu inilah yang bikin maskapai dan bisnis lainnya jadi super kreatif, bahkan kadang-kadang agresif soal nentuin harga. Tapi, strategi ini nggak bisa dipakai di semua bisnis ya. Revenue management ini baru benar-benar efektif kalau beberapa kondisi terpenuhi. Contohnya, yaitu tadi, produknya gampang basi, kayak tiket konser yang hangus setelah acaranya mulai, atau pas permintaannya naik turun drastis, kayak kamar hotel pas musim liburan. Disitulah strateginya bersinar. Oke, salah satu taktik paling dasarnya adalah segmentasi pelanggan. Gampangnya, mereka mengkotak-kotakkan pembeli jadi beberapa grup. Terus tiap grup dikasih harga yang beda. Yuk, kita lihat gimana cara mainnya. Kalau di dunia penerbangan, biasanya ada dua tipe penumpang. Tipe pertama, si perencana. Ini kita-kita nih yang mau liburan, pesen tiketnya dari jauh-jauh hari, nyari yang paling murah, dan jadwalnya santai, bisa digeser-geser. Terus ada tipe kedua, si mendadak. Ini biasanya pebisnis yang besok harus rapat penting. Buat mereka harga bukan masalah, yang penting dapat tiket dan berangkat tepat waktu. Dan angkanya, wah ngomong banyak banget. Coba lihat deh, kalau harganya dipukul rata satu aja, untungnya sekitar $368.000. Tapi, pas harganya dibedain, satu buat si perencana yang santai, satu lagi buat si pebisnis yang buru-buru, untungnya langsung loncat ke lebih dari $412.000. Itu nambah hampir $44.000 loh, cuma dari mainin harga doang. Gila kan? Oke, tadi kita udah ngomongin siapa pembelinya. Sekarang kita ngomongin kapan mereka beli. Ini tentang strategi jam yang terus berdetak. Gimana sih cara ngelola aset yang umurnya pendek ini? Taktik pertama dan ini yang paling sering kita rasain adalah dynamic pricing atau penetapan harga dinamis. Ya, harga yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Makin dekat tanggal kedaluarsa, kayak tanggal berangkat pesawat, dan tergantung seberapa banyak permintaan, harganya bisa naik atau turun. Kita pakai contoh lain ya. Bayangin ada perusahaan jual produk musiman. Kalau mereka pasang satu harga aja dari awal sampai akhir, total pendapatan mereka sekitar $48.780. Lumayan kan? Tapi, apa bisa lebih dari itu? Jelas bisa dong, caranya simple banget. Musim jualannya dibagi jadi 3 periode. Awal musim, harganya mahalin dikit, buat yang udah nggak sabar pengen beli. Tengah musim, harga normal. Nah, pas akhir musim, kasih diskon buat ngabisin stok. Hasilnya, pendapatan yang tadinya 48 ribuan dolar naik jadi hampir 52 ribu dolar. Keren kan? Itulah kekuatan harga dinamis. Nah, sekarang kita masuk ke taktik kedua yang jujur aja agak kontroversial, overbooking. Betul, ini praktik jual tiket lebih banyak dari jumlah kursi yang ada. Kenapa coba? Maskapai nekat ngelakuin ini. Ini semua soal menimbang-nimbang dua resiko. Di satu sisi, ada risiko kerusakan. Maksudnya kursi kosong karena ada penumpang yang nggak jadi datang atau batalin. Itu kan artinya duitnya hangus, sayang banget. Tapi di sisi lain, ada risiko tumpah. Ini kalau semua penumpang datang, kursinya kurang. Wah, ini repot, harus bayar kompensasi mahal. Dan pastinya ngadepin pelanggan yang ngamuk. Nah, disinilah matematika masuk. Maskapai itu ngumpulin data bertahun-tahun buat ngitung probabilitas penumpang yang batal datang. Angka kayak 0,667 ini bisa jadi semacam titik aman mereka. Intinya, mereka ngitung,
Lebih untung mana? Jual tiket ekstra dengan resiko ada penumpang yang nggak dapat kursi, atau biarin aja kursinya kosong dan kehilangan pendapatan? Ini bukan main tebak-tebakan loh. Ini statistik. Taruhan yang udah dihitung matematik. Oke, dari tadi kan kita ngomonginnya soal maskapai melulu ya. Padahal strategi ini tuh dipakai di mana-mana. Yuk kita lihat contoh di industri lain. Hotel misalnya, pasti naikin harga kan pas musim liburan? Tempat konser juga, kursi paling depan pasti lebih mahal. Bahkan, dari jaket musim dingin yang lagi tren, sampai listrik yang kita pakai, prinsipnya sama aja. Semua itu bekerja di belakang layar dengan satu tujuan, menjual barang yang tepat, di waktu yang tepat, dengan harga yang paling pas. Terus, gimana caranya sebuah bisnis mulai nerapin ini? Nah, ada semacam buku panduannya. Pertama, dan paling penting, riset pasar dulu yang benar. Kedua, pakai data buat meramal permintaan. Ini jantungnya strategi. Terus, jangan bikin aturan harga yang ribet-ribet, yang simpel aja biar gampang jalan. Dan yang nggak kalah penting, tim penjualan dan tim operasional harus kompak. Soalnya, strategi harga sebagus apapun bakal percuma kalau eksekusinya berantakan. Nah, sekarang pertanyaannya buat kita semua. Setelah tahu aturan mainnya, apa kita bisa ngalahin sistem? Apakah pesen tiket dari jauh-jauh hari itu jaminan dapat harga paling murah? Belum tentu juga. Coba deh pikirin lagi pas nanti Anda ngerencanain liburan. Terima kasih sudah menyimak.